teman-teman, kami dari kelas 3B akan menampilkan dongeng kisah pohon pepaya dan pohon kelapa. Mari kita saksikan. Hai teman-teman, nama saya Revalina. Saya sebagai narator. Hai teman-teman, nama saya Awan. Saya berdiri di sini sebagai pohon kelapa. Halo teman-teman, nama saya Ardian dan saya sebagai pohon pepaya. Dongeng pohon pepaya dan pohon kelapa. Seorang raja yang bijaksana memiliki kebun yang sangat luas. Di kebun raja yang bijaksana tumbuhlah pohon pepaya dan pohon kelapa. Kedua pohon itu dirawat oleh penjaga kebun dengan baik. Pada suatu hari, kedua pohon itu sedang bercakap-cakap. Hai pepaya, lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Tahukah kamu, akulah pohon yang paling disukai oleh manusia. Tidak ada pohon lain yang dapat menandingi kehebatanku. Semua bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia. Buahku dapat dimakan, dan jika sudah tua, dapat dijadikan bahan masakan. Oleh karena pepaya diam saja, kelapa semakin menyombongkan diri. Batang tubuhku sangat kuat. Manusia dapat membuat jembatan dengan memanfaatkannya. Daun-daunku yang rindang dapat dijadikan pembungkus ketupat. Manusia juga dapat membuat sapu dari ranting-ranting daun yang kupunya ini. Hebat bukan? Pepaya terdiam. Ia tidak ingin membantah perkataan kelapa. Mengapa engkau hanya terdiam, pepaya? Apa kelebihanmu? Kelapa, semua pohon memiliki kelebihannya sendiri kelapa. Aku tidak ingin merepotkan si penjaga kebun ketika panen. Aku tidak ingin membuatnya kesusahan. Oleh karena itu pohonku tidak terlalu tinggi sehingga ia bisa meraihnya dengan tangan saja. Ketika anak raja sakit, daunku dapat direbus dan dijadikan obat. Buahku juga manis dan dapat melancarkan pencernaan. Kelapa terdiam. Ia menyadari bahwa pepaya benar. Setiap pohon memiliki kelebihan dan kekurangan. Ia pun meminta maaf pada pepaya. Hai teman-teman, nama saya Kezia. Kami dari 2C akan belajar bahasa Indonesia tentang kosakata benda. Yuk kita saksikan. Hai teman-teman, benda yang kami tunjukkan ini adalah benda padat. Ini adalah benda padat yang bersifat lunak. Kenapa? Karena kalau kita tekan-tekan akan berubah bentuknya. Ini adalah benda padat bersifat keras. Kenapa keras? Jika ditekan-tekan dan dipindahkan, bentuknya tetap. Ini adalah benda padat yang bersifat lentur. Kenapa lentur? Karena jika ditarik akan berubah bentuk dan jika dilepas akan berubah bentuk ke semula. Teman-teman, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah benda padat memiliki sifat lunak, keras, dan lentur. Terima kasih. Bye-bye. Hai teman-teman, kami dari kelas 4B akan belajar tentang awalan ber dan konjuksi antar kalimat. Yuk kita ikuti. Awalan ber memiliki makna seperti menggunakan atau memakai. Contohnya, saya berseragam pramuka. Awalan ber akan berubah bentuk menjadi be jika awal kata dasarnya er. Contohnya, ber ditambah rambut menjadi berambut.
Konjungsi antar kalimat digunakan untuk menghubungkan dua kalimat. Contohnya dan, tetapi, namun, sementara, oleh karena itu. Teman-teman, belajar bahasa Indonesia adalah hal yang menyenangkan, apalagi kita anak-anak Indonesia. Ayo belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terima kasih. Hai teman-teman, saya Glory dari kelas 6B akan belajar tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Mari kita belajar. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan. Ada pula ciri-ciri kalimat langsung. Pada kalimat langsung, kalimat petikan ditandai dengan tanda petik. Adapun ciri yang kedua, huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Ciri yang ketiga pada kalimat langsung adalah kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca koma. Ciri yang keempat yaitu pola susunan. Pola susunan terbagi menjadi 3, yaitu pengiring kutipan, kutipan pengiring, dan yang terakhir kutipan pengiring kutipan. Baiklah teman-teman, berikut 2 contoh kalimat langsung. Yang pertama, kutipan dan pengiring. Kalimat kutipan kita bisa lihat kamu cantik. Dan kata pengiringnya adalah kata mama. Setiap kata kutipan harus diawali dengan tanda petik, kemudian diawali dengan huruf kapital. Kemudian di kalimat kedua kita juga bisa lihat. Kalimat pertama dan kalimat 2 hanya tinggal dibalikan. Akan tetapi di sini menggunakan kata mama, sedangkan di sini mama berkata. Setiap kalimat yang pertama harus diawali dengan huruf kapital. Mama berkata, kemudian koma, tanda petik, huruf kapital, kamu cantik, dan menggunakan tanda baca titik, kemudian tanda petik. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan lanjut mempelajari mengenai antonim dan sinonim. Kita akan belajar dengan kelompok dan kalian bebas memilih siapa teman kelompokmu. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, oke? Miss, kita ngapain ya? Kelas 5A harus mampu menentukan atau memilih sinonim dan antonim kata, kemudian membuatnya dalam kalimat secara lisan. Miss, berarti kita main games ya? Ya, kita akan bermain permainan antonim, sinonim, dan membuat kalimat. Kami dapat kata cantik. Kalimatnya adalah kakakku sangat elok rupanya, tetapi saat marah sangat jelek. Hari ini kita telah belajar sinonim, antonim, dan kita sudah membuat kalimatnya. Antonim adalah lawan makna kata. Sinonim adalah persamaan makna kata. Biar lebih ingat, kita sudah diajarkan sinonim sama SS. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia, semoga bermanfaat.